Shalom, puji Tuhan. Selamat sore, smart people semuanya. Ya, jumpa lagi dengan saya Andrianto. Sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak ya tentang bagaimana setiap kita menghadapi masa kekeringan ya supaya kita bisa prepare dengan baik ya. Kita kemarin belajar dari bangsa Israel ketika mereka mengalami masa kekeringan selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun di zaman Elia ya. Kita berangkat kemarin dari Injil Lukas 4 ayat 24 sampai 26 ya. Pada saat itu umat Israel selama 3 tahun ya, langit tertutup dan mengalami bahaya kelaparan yang begitu hebat atas seluruh negeri ya. Ternyata itu kalau kita kemarin belajar disebabkan karena umat Israel menyembah Baal atau menyembah berhala ya, menjauhi dari Tuhan, sehingga Tuhan izinkan mereka mengalami masa kekeringan ya. Dari situ kita bisa belajar kemarin ada 7 raja semenjak umat Israel pecah ya. Jadi ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel ya. Bagaimana raja-raja dari orang Israel yaitu mulai Yerobeam dan seterusnya sampai di Raja Ahab ya. Raja Ahab itu mereka melakukan yang jahat ya, yang jahat sehingga menyebabkan umat Israel menyembah berhala ya. Sehingga turun hukuman dari Tuhan. Sebetulnya hukuman diizinkan untuk membawa umat Israel kembali kepadanya ya. Kita lihat bagaimana juga istri Ahab ya, Ahab yang begitu jahat ya, dengan istrinya untuk membawa seluruh orang Israel menyembah Baal ya. Kalau kita lihat dari 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30 ya, disebutkan Ahab ini orang yang atau raja yang jahat ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 disebutkan, kemarin kita sudah bahas, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahulunya. Artinya lebih dari raja-raja yang sebelumnya, lebih dari 6 raja sebelumnya ya. Jadi yang paling jahat ini justru di Ahab, karena plus dia dikombinasi dengan punya istri yang juga jahat ya, di mana istrinya menyebabkan orang Israel juga menyembah berhala, menyebabkan nabi-nabinya dibunuh, nabi-nabi Tuhan ya. Jadi ini sehingga menyebabkan mereka masuk dalam masa kekeringan atau masa kelaparan yang hebat ya. Hal yang kedua, di samping kita belajar bagaimana kita mengisi cawan doa bagi bangsa, mendoakan bagi pemerintah, kita juga bagaimana kita belajar untuk mengisi cawan kebaikan ya. Karena Elia diutus kepada janda di Sidon. Sidon itu bukan tanah Israel, tapi bagaimana Elia jadi berkat di sana, memberkati tanah Sidon. Tanah Sidon itu adalah asalnya istri dari Ahab atau Isabel ya. Isabel itu anak raja Sidon ya. Bagaimana Nabi Elia ini justru diutus ke tanah tersebut untuk memberkati, untuk bikin mujizat di situ. Kita juga belajar ke hal itu nanti lebih dalam lagi ya. Puji Tuhan, hari ini kita belajar berikutnya bagaimana kita menghadapi masa kekeringan ya. Di sesi berikutnya kita belajar dari Nabi Elia ya, dari Nabi Elia ketika Nabi Elia pun harus mengalami masa kekeringan ya. Harus mengalami masa kekeringan. Dari 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang pertama dulu kita lihat ya. 1 Raja-Raja pasal 17. Berikutnya berjudul Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini perkataan daripada Nabi Elia kepada Ahab ya. Jadi kalau kita lihat terjadi kontradiksi ya. Kontradiksi artinya kenapa justru Nabi Elia berkata hal yang negatif ya. Hal yang menyebabkan atau mendatangkan malapetaka buat bangsa ya. Ya, yang dikatakan Elia kepada Raja Ahab. Ya. Kita akan selidiki lebih dalam, kita akan tahu jawabannya nanti ya dalam pembahasan, tapi kita akan melihat dulu di Yakobus sebelum kita nanti bahas kembali di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 7. Kita lihat dulu di Yakobus pasal 5
ayat 16, 17, dan 18. Yakobus pasal 5, ayat 16, 17, dan 18. Firman Tuhan katakan, ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, ini kejadiannya setelah masa kekeringan berakhir di ayat 18. Tapi yang kita belajar satu persatu dari yang ayat ke-16. Ada 3 hal yang saya mau cerita di awal sebelum kita membahas lebih dalam. 3 hal harus dipastikan saat kita menghadapi masa kekeringan, saat kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa kekeringan. Kita tahu berita-berita bahwa Indonesia akan memasuki masa kemarau panjang, ya. Itu secara physically seperti itu. Tetapi di samping itu juga ada kekeringan rohani, ya, ada masalah-masalah perekonomian dan sebagainya. Ya, kita sudah memasuki masalah seperti itu. Kita berdoa bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Kita persiapkan diri untuk menghadapi masa kekeringan. Hal yang pertama, ya, yang harus kita pastikan atau yang menjadi kuncinya, yaitu pastikan bahwa kita anak-anak Tuhan on position. On position sebagai apa? Sebagai orang benar. Karena orang benar ini yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu, Saudara semua smart people ingat waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, yang jadi perhitungan atau yang dipertimbangkan oleh Tuhan adalah jumlah orang benar yang ada di Sodom atau Gomora, ya, di mana akhirnya Abraham negosiasi dengan Tuhan mulai dari 50 orang benar sampai terakhir 10 orang benar. Itu pun Tuhan katakan kalau ada 10 orang benar tidak akan dimusnahkan, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita adalah orang-orang benar yang on position. Maksudnya gimana? Maksudnya kita yang sudah dibenarkan oleh penebusan darah Yesus, ya, penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita yang sudah dibenarkan, dibasuh oleh darahnya, percaya Yesus. Kita perlu saling mengaku dosa kalau kita jatuh dalam dosa, ya. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, siapapun itu, sekalipun pendeta masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Tapi kita harus langsung bereskan kalau Roh Kudus ingatkan. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, minta ampun kepada Tuhan dan saling mengaku dosa, ya, saling mengampuni, saling minta ampun baik kepada Tuhan dan manusia, supaya kita dipulihkan, supaya kita disembuhkan di ayat 16 tadi, ya, supaya kita diampuni dosanya, supaya kita diluputkan dari bencana dan malapetaka, ya. Untuk itu kita dibedakan, karena kita termasuk orang benar, ya. Ketika orang benar jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menolak, tapi Tuhan mengampuni, ya. Sekalipun kita berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama, tapi janji firman Tuhan itu setia. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan katakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, sekali lagi, Tuhan itu setia. Sekalipun kita berulang kali mungkin jatuh di dosa yang sama, Tuhan masih menantikan dengan tangan terbuka untuk kita datang kepadanya, supaya Dia mengampuni dosa kita. Asal kita mengaku di hadapan Tuhan, Dia akan menyucikan kita kembali dan kita dibenarkan kembali oleh darahnya. Ya, status kita orang benar, ya. Pastikan kita on position, ya, dalam posisi yang di dalam orang benar. Itu hal yang paling penting, ya, dalam hidup kita. Termasuk dalam hal ketika kita melakukan dosa-dosa perbuatan daging, ya. Kesaksian sedikit, dulu saya masih terikat dengan rokok, ya, sebelum di dalam Tuhan. Saya masih terikat dengan rokok, saya berusaha bagaimana untuk saya bisa lepas dari rokok. Saya coba dengan cara saya sendiri, ya, paling lama 1 bulan. Setelah itu
merokok lagi karena sudah edik ya, sudah ketagihan ya. Tapi ketika saya di dalam Tuhan, saya tahu kebenaran di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging ya, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, Roma 8 ayat 13, oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya tahu kebenaran ini bukan dengan kekuatan sendiri kita lepas dari perbuatan daging, tapi oleh roh. Rohnya huruf besar. Oleh Roh Kudus yang memampukan kita mematikan setiap perbuatan-perbuatan daging. Ya. Dan puji Tuhan, waktu itu saya dibaptis, ya. Waktu dibaptis Islam, semenjak itu saya nggak kepingin rokok sama sekali. Ya, ini mujizat yang saya alami ya ketika saya dibaptis. Ya, puji Tuhan. Hal yang pertama on possession. Hal yang kedua yang perlu kita belajar yaitu shema. Ya. Apa itu shema? Shema adalah mendengar dan taat kepada Tuhan. Ya, di dalam perkataan Ibrani yang lama kalau kita belajar itu nggak ada perkataan taat, yang ada adalah mendengar ya, atau shema. Mendengar itu mengandung dengar dan taat. Ya. Tadi pertanyaannya, kenapa Nabi Elia, ya kalau kita lihat di Yakobus 5 tadi, seolah-olah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan malapetaka di Israel. Ya. Padahal kita belajar kemarin bagaimana kita harus memberkati bangsa, kita memberkati pemerintahan dan sebagainya. Tapi Nabi Elia kok justru ya yang ayat 17 ya tadi dikatakan bahwa mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya jangan turun hujan ya. Dia sungguh-sungguh berdoa ya, disebutkan di Elia nih di ayat 17. Ya, kenapa seperti itu kok terjadi sebaliknya? Ini yang kita akan belajar ya. Sebetulnya kenapa Nabi Elia lakukan itu, karena sebetulnya ini perintah Tuhan ya. Seperti yang kita belajar kemarin, karena dosa-dosa dari 7 raja ya, dan yang terutama di Ahab puncaknya dengan istrinya yang begitu jahat ya, yang juga membunuh nabi-nabi Tuhan ya, itu akhirnya turunlah hukuman atau tulah, yaitu hujan tidak turun di negeri Israel atau di bangsa Israel selama 3,5 tahun ya. Saya coba bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 ya. Yakobus pasal 5 ayat 16, firman Tuhan saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar ya. Jadi doa orang yang menuruti kemauan Allah, artinya Nabi Elia ini sungguh-sungguh menuruti kemauan Allah. Kenapa dia berdoa supaya tidak turun hujan? Karena Tuhan yang memerintahkan seperti itu. Jadi kembali ke kata shema tadi, mendengar dan taat. Nabi Elia itu mendengar dari Tuhan supaya dia untuk berdoa supaya tidak turun hujan di Israel. Ya, karena itu kehendak Tuhan, karena itu kemauan Tuhan, ya, supaya tidak turun hujan, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi dasarnya adalah taat, ya, mendengar dan taat melakukan. Itu yang dilakukan Elia. Kenapa dia berdoa seolah-olah kontroversi, bukannya memberkati bangsa Israel, tapi justru menurunkan musibah atau malapetaka. Ya, jadi itu kehendaknya atas seizinnya supaya Raja Ahab, supaya bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, sehingga diizinkan mereka mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, mengalami kelaparan yang hebat. Ya, jadi kita tahu seperti itu. Dan ketika sudah selesai, nanti akan Tuhan juga perintahkan untuk turun hujan. Itu ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 ya. 1 Raja 18 ayat 1 seperti tadi di Yakobus 5 ayat 18 ya. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ya. Ini juga atas perintah Tuhan, aku hendak ya. Yang berkehendak adalah Tuhan. Di situ ada huruf besar, artinya Tuhan. Tuhan hendak memberi hujan ke atas bumi. Ya, jadi ini semua atas perintah daripada Tuhan. Dan Elia sekali lagi shema, dia mendengar dan melakukan.
apa yang menjadi kehendak atau perintah Tuhan. Ya, baik. Jadi tiga hal yang pertama yang kita bisa pegang, yang pertama yaitu on position. Yang kedua adalah shema atau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, sekalipun di luar nalar. Ya, yang dilakukan Nabi Elia ini di luar nalar, justru mendatangkan malapetaka buat Israel. Tapi itu karena kehendak Tuhan dan dia taat. Setiap kita perlu melalui tuntunan Tuhan supaya diluputkan dari setiap malapetaka, ya, supaya kita dibedakan. Sekalipun perintahnya seringkali di luar logika kita, di luar nalar, ya. Tapi sekali lagi umat Israel ini sama-sama ngalami kekeringan, termasuk termasuk Nabi Elia pun harus ngalami kekeringan. Jadi masa resesi, masa kekeringan, masa krisis, sekalipun setiap kita nantinya akan masuk ke masa kekeringan, masa krisis, ya, masa resesi, tetapi setiap kita akan dibedakan. Kita akan mengalami resepsi yang pernah saya katakan kemarin, ya, kita akan alami bukan kekeringan tapi kelimpahan, kita bukan mengalami krisis tapi mengalami Kristus, ya. Hal yang ketiga, kuncinya. Kalau tadi on position, shema, mendengar dan taat. Yang ketiga, punya respon yang benar. Ini tiga hal ini yang perlu kita punyai untuk kita menghadapi masa kekeringan, ya. Respon yang benar itu yang bagaimana? Saat alami kekeringan, alami masalah pergumulan, ya, jangan berespon salah atau berespon negatif, ya. Jangan berespon salah. Umat Israel ketika di padang gurun setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir, ya, mereka berespon salah. Mereka bersungut-sungut sebelum masuk tanah perjanjian, ya. Dan mereka 10 kali dihitung oleh Tuhan bersungut-sungut, mencobai Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dan mencobai bersungut-sungut. Ya, responnya nggak benar. Ya. Kalau saya bukakan, mungkin akan banyak, ya, tapi kita bisa baca di Bilangan 14 ayat 27 sampai 30 bagaimana umat Israel ini yang jahat bersungut-sungut, ya. Di ayat 27 saja saya bacakan, Bilangan 14 ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar, ya. Kalau kita baca sampai ayat 30 itu disebutkan bahwa orang Israel ini sering bersungut-sungut, ya, sering protes. Bersungut-sungut itu apa? Protes, ya, ngedumel, ya, gondok atau marah kepada Tuhan. Itu yang membuat respon yang tidak benar. Kita bisa belajar jangan berespon salah ketika kita menghadapi masa kekeringan, menghadapi masalah tantangan hidup. Terus berespon yang benar, ya. Dikatakan di ayat tadi, kalau di ayat 30 dikatakan bahwa yang boleh masuk ke tanah perjanjian itu cuma 2, Kaleb dan Yosua, karena mereka nggak bersungut-sungut, ya. Karena mereka punya jiwa yang lain, mereka nggak bersungut-sungut, ya. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diamin, ya, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi bukan Tuhan nggak melaksanakan sumpah, sumpahnya tetap dilaksanakan, tapi yang masuk 2 orang ini dan umat Israel yang berumur 20 tahun ke bawah. Mereka yang masuk tanah perjanjian. Ya, karena apa? Yang 20 tahun ke atas, kecuali Kaleb sama Yosua, mereka bersungut-sungut, ya. Jadi mereka berespon yang salah. Jadi sekali lagi, kita perlu jaga hati kita untuk kita on position, untuk kita mendengar dan taat, ya, shema, dan yang ketiga adalah berespon yang benar. Satu ayat lagi mungkin untuk menjelaskan lebih detail. Bilangan 14 ayat yang kedua-dua, maju ayat ke-22 dan 23, ya. Ayat 22 firman Tuhan katakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, ya, bagaimana dilepaskan dari segala tulah, ya, 10 tulah, dan di padang gurun, ya, mujizatnya begitu banyak, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. Nah, kata mendengar di sini bahasa aslinya adalah shema. Ya, ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua menista aku ini tidak akan melihatnya. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi,
Di sini menjelaskan bahwa kita harus on position, kita harus shema, mendengar dan taat, dan kita juga harus berespon dengan benar, jangan bersungut-sungut. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya, kita kembali ke 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, tadi sudah kita bahas ayat yang pertama. Ya, 1 Raja-Raja pasal 17. Ini tadi perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Saya mau cerita tentang Kerit dulu. Ya, arti kata Kerit yaitu tentang pemotongan. Ya, artinya itu pemotongan atau pemisahan. Ya, pemisahan atau bicara tentang hidup kudus. Ya, hidup yang benar, dipisahkan dari pergaulan dunia, dipisahkan dari cara-cara dunia. Ya, kudus itu artinya pemisahan, dipisahkan dari nilai-nilai dunia atau dari standar dunia. Jadi Kerit ini berbicara tentang itu, ya. Karena Nabi Elia pun berada di bangsa Israel, dia pun sedang mengalami kekeringan, ya, karena masa kekeringan sudah berlaku di zaman Raja Ahab, ya. Dia pun mengalami kelaparan yang hebat. Apa yang dia lakukan? Dia hadapkan semua kepada Tuhan. Dia hadapkan, ya, sekali lagi menghadapi masalah, hadapkan ke Tuhan, andalkan Tuhan. Ya. Yang tadi saya nggak akan bahas lagi tentang kunci yang pertama atau on position sebagai orang benar. Kita udah tahu kalau kita jatuh, kita harus bereskan. Ya, baik kepada Tuhan maupun sesama. Tapi saya akan bahas lebih banyak ke skema dan respon yang benar. Ya. Jadi ketika Elia ngadepin masalah yang sama, ya, seperti kita mungkin akan ngadepin masalah yang sama ketika Indonesia masuk masa kekeringan, ya, atau kemarau panjang dan sebagainya, ya, masa ekonomi yang sedang galau, sedang kacau dan sebagainya, ya. Kita pun mengalami hal yang sama karena kita juga di Indonesia, ya. Tapi bagaimana sikap hati kita? Kita perlu dengar dari Tuhan. Kita perlu hadapkan masalah ini kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayat kedua, bagaimana Elia hadapkan masalahnya kepada Tuhan dan dia mendengar suara Tuhan. Jadi 1 Raja-Raja 17 ayat 2, firman Tuhan katakan, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini yang paling penting, ya. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Tadi skema adalah mendengar dan melakukan, ya. Yang pertama adalah mendengar. Kita perlu dengar apa perkataan Tuhan ketika kita hadapin masalah. Sebetulnya berlaku masalah apapun, bukan cuma masalah memasuki masa kekeringan, mengalami masalah dengan keluarga, masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, ya, masalah keluarga, anak dan sebagainya, masalah pelayanan atau pekerjaan, hadapkan ke Tuhan. Dengar suaranya, dengar tuntunannya, ya. Bagaimana Pak cara mendengar suara Tuhan? Ya, hal ini sangat mendasar. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ya, tentunya kita harus bergaul, sering bergaul dengan Tuhan. Karena bukan Tuhan tidak sampaikan pesannya, bukan Tuhan tidak berfirman kepada kita. Seringkali kita mendengar suara-suara yang lain. Ya, listen to His voice, jangan noise. Ya, ada banyak noise di sekitar kita. Ya, suara-suara di sekitar kita yang ngomong seperti ini, kalau lagi ngalami perekonomian yang seret, cari hutang ini, ambil hutang sana. Mungkin ada banyak noise seperti itu, ya. Tapi listen to His voice. Listen to His voice. Ya, saya punya satu kesaksian, kejadiannya udah lama. Ya, seorang pendoa, ibu-ibu, satu hari dia diminta ketika dia berdoa pagi hari saat teduh, ya, Roh Kudus begitu kuat ngomong di hatinya. Kamu pergi ke bank, ambil semua uangmu dari bank. Ya. Waktu itu dia sempat ragu-ragu, tapi suara itu terus bicara. Akhirnya dia nggak tahan, dia pagi-pagi setelah semua urusan selesai, dia pergi ke bank, dan dia bilang, saya mau ambil semua, saya mau tutup rekening, saya ambil. Bagian tellernya tanya, oh mau ada hajatan toh Bu? Ada anu? Oh enggak, saya cuma mau perlu ambil uang saya. Oke, singkat cerita dia ambil uang. Bapak Ibu Saudara, besoknya bank itu kolaps. Ya. Puji Tuhan, dia dengar dan taat sehingga diluputkan, ya, dengan diluputkan dari masalah karena orang-orang yang tertahan uangnya di situ, termasuk mertua saya juga tertahan uangnya di situ, itu
lama sekali, bahkan saya nggak tahu apakah akhirnya dikembalikan apa enggak. Ya, puji Tuhan ibu ini taat, ya, mendengar dan melakukan. Itu hal kecil. Jadi bagaimana sekali lagi mendengar suara Tuhan, kita harus belajar, ya, mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara sampai sekarang, tapi seringkali kita nggak bisa mendengar karena kita mendengarkan hal-hal yang lain. Kita perlu belajar bergaul dengan Dia untuk bisa mengerti suara Tuhan. Ya, saya nggak akan bahas lebih dalam, mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya akan lebih dalam, tapi kita akan langsung masuk ke ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-3 dan 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Ini firman Tuhan kepada Elia. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sampai di situ dulu, ya. Dia diminta pergi ke sungai Kerit atau di sebelah timur sungai Yordan. Sebelah timur sungai Yordan itu wilayah Gilead, ya. Ini juga wilayahnya Israel, ya. Di mana ada 2,5 suku tinggal di situ, suku Gad, suku Manase yang setengah, ya. Itu tinggal di tanah Gilead, ya. Karena Elia adalah orang Gad, ya, orang Gad dari suku Gad. Ya. Artinya apa? Elia ini diminta untuk ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan yang adalah kampung halamannya sendiri. Karena dia berasal dari Gilead. Kalau tadi kita lihat di ayat yang pertama, Elia dari Tisbe Gilead. Dia orang Gilead. Ya, artinya dia diminta bersembunyi di kampung halamannya sendiri. Ya, tapi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ya, di tepi sungai Kerit tetap ada bicara tadi, Kerit adalah pemisahan, ya, pemotongan kedagingan kita dan sebagainya. Kita pemisahan, ya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita seringkali harus keluar dari pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Ya, kalau kita lihat di akhir zaman ini, kita masih punya pergaulan-pergaulan yang menyesatkan, kita perlu keluar dari tempat itu. Kita perlu pisahkan diri kita dari tempat itu. Mungkin pergaulan itu tidak mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Kita harus dengan tegas supaya tidak mengkamiri kita. Ya, sekali lagi, kunci yang pertama adalah orang benar. Jangan sampai karena pergaulan yang salah kita pun menjadi orang yang jatuh dalam dosa, ya. Bukan orang benar lagi, bukan dihitung sebagai orang benar lagi, karena kita nggak membereskan dosa-dosa kita, ya. Kita jadi kebal dosa. Nah, kita ini perlu membereskan setiap dosa pelanggaran kita. Kita perlu memisahkan diri dari pergaulan ini. Saya bukan ngomong nggak boleh bergaul dengan mereka, ya. Bukan bergaul. Kita kenal mereka, iya. Kita mendoakan mereka yang belum di dalam Tuhan, iya. Tapi tidak bergaul dengan mereka, supaya kita tidak menjadi sama seperti mereka. Karena ketika kita bergaul dengan orang yang belum di dalam Tuhan, kita akan sedikit banyak terpengaruh, gitu ya. Jadi kita perlu bergaul dengan sesama anak-anak Tuhan dalam kawanan kumpulan domba Allah untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan. Saya lanjutkan. Jadi sekali lagi kita perlu pemisahan. Kemudian ayat yang keempat tadi, firman Tuhan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tadi saya katakan di depan, seringkali firman Tuhan ini di luar nalar, di luar logika. Bagaimana mungkin burung gagak itu memberi makan Nabi Elia, ya, di sungai Kerit? Bagaimana mungkin bisa terjadi seperti itu, ya? Saya pikir Nabi Elia pun akan berpikir seperti itu, ya. Apalagi dia tahu kondisi di sungai Kerit, ya, karena itu kampung halamannya, ya. Nggak mungkin lah burung gagak itu memberi makan, ya. Kita tahu burung gagak itu pemakan apa? Bangkai, pemakan daging, omnivora, ya. Nggak mungkin dia memberi makan. Gimana dia bisa memberi makan? Tapi Tuhan, sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, dia bisa lakukan perkara yang dahsyat. Ya, dia bisa lakukan perkara dahsyat. Jadi bagian kita bukan memperdebatkan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagian kita sekali lagi shema, dengar dan taat melakukan. Itu yang perlu kita lakukan. Ya, shema, dengar dan taat, sekalipun di luar nalar. Ya. Kemudian puji Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang kelima, lalu ia pergi dan melakukan. Ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja pasal 17, ya. Firman Tuhan katakan, lalu ia pergi
dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nabi Elia taat. Ya. Harapannya setiap kita ketika kita hadapkan segala sesuatu kepada Tuhan, masalah pergumulan apapun, ketika kita sudah berhasil mendengar suara Tuhan, ya, sekali lagi harus jadi satu kesatuan. Shema itu bicara tentang mendengar dan taat. Nggak bisa cuma mendengar, ya, tapi harus mendengar dan taat. Ya. Orang Israel diajari, nggak ada kata ketaatan dalam bahasa Ibrani, itu nggak ada. Yang ada Shema, mendengar dan taat, karena itu satu kesatuan. Ya. Nabi Elia pun melakukan hal yang sama. Dia mendengar dan dia taat. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Ya. Dia diam dan tinggal di situ. Meskipun di luar nalar. Meskipun di luar nalar. Ya. Saya boleh kasih satu kesaksian lagi. Ada seorang bapak-bapak, ya, usia 50, bukan usia yang muda. Karena ada perampingan di perusahaannya, dia seorang supervisor di salah satu perusahaan, ya, dia harus berhenti dari pekerjaannya, ada perampingan, ya. Ketika dia berhenti, dia anak Tuhan, dia bersama istrinya berdoa, Tuhan, apa yang kami mesti lakukan, ya, karena mereka masih banyak kebutuhan, anak mereka dan sebagainya. Mereka berdoa berdua, ya, dan Tuhan taruh di hati mereka, Tuhan bicara. Untuk apa? Untuk lakukan yang di luar nalar. Ya. Mereka berdoa untuk pekerjaan, untuk dapat penghasilan. Tapi apa yang Tuhan taruh di hatinya? Suruh bikin nasi bungkus. Ya. Bikin nasi dibungkus, kemudian bagikan kepada orang-orang yang dimana Tuhan suruh. Ya. Ketika dia dapat seperti itu, dia confirm dengan istrinya, oke, mereka taat saja. Mereka lakukan saja. Ya, esoknya dia persiapkan bikin 5 buah nasi bungkus, ya. Dia pergi dengan mobilnya ke satu dekat terminal di situ, kemudian dia parkir, kemudian dia mulai bagikan 5 nasi bungkus ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, aku mesti bagikan ke siapa? Ya, Tuhan taruh beberapa orang, dia bagikan, dia bagikan. Dia lakukan itu terus-menerus setiap hari, ya. Dia lakukan dengan setia, bahkan bertambah dari 5 bungkus jadi 10 bungkus. Dan seterusnya. Dia taat setiap hari, dia lakukan seperti itu. Sampai di satu kali, ya, sebuah mobil mewah itu berhenti mendekati dia, ya. Kemudian buka jendela, seorang bapak-bapak ngobrol dengan selamat siang, selamat pagi Pak, ya, selamat pagi Pak. Sedang apa Pak? Oh ya, ini Pak, saya sedang membagikan nasi bungkus. Saya sedang membagikan nasi bungkus kepada orang-orang sekitar sini. Oh iya ya Pak, saya tahu Bapak. Saya lihat setiap hari Bapak. Oh gitu Pak? Ya, karena kantor saya dekat sini. Kemudian dia keluarkan kartu namanya. Pak, kalau sudah selesai tolong temuin saya. Dia kasih kartu namanya. Kantor saya di depan situ. Yang gedung bertingkat di depan. Oh baik Pak, terima kasih. Ya, singkat cerita, Bapak ini menyelesaikan tugasnya membagikan nasi bungkus. Kemudian dia menuju kantor tersebut dan bertemu dengan Bapak yang tadi taruh kartu namanya. Ternyata dia seorang owner, yaitu pemimpin di kantor tersebut, ya. Kemudian dia bilang, Bapak memang nggak kerja? Ditanya, kok bagi nasi bungkus? Oh dulu saya pekerja Pak, kemudian saya selesai, saya belum dapat pekerjaan sampai saat ini. Langsung ditawari, besok mau jadi manajer saya. Dia kaget, jadi manajer Pak? Iya, saya punya perusahaan ini, dijelaskan dan sebagainya. Kalau Bapak mau besok masuk kerja di tempat saya, Pak. Ya, ketika dia hadapkan seperti itu, dia mau nangis. Ya, saudara tahu, manajer dengan gaji 3 kali lipat dari supervisor sebelumnya. Ya, dia angkat dari manajer. Karena apa? Karena dia shema, mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat. Cuman bagi nasi bungkus jadi manajer, karena dia melihat loyalitas orang ini. Setiap hari bosnya melihat dan dia lihat punya mobil ini bukan orang biasa. Ini pasti orang pendidikan. Sehingga dia dipercaya untuk jadi manajer. Dan puji Tuhan, akhirnya dia jadi manajer dengan gaji atau pendapatan yang luar biasa, 3 kali lipat. Karena umur 50 tahun nggak mungkin cari pekerjaan di tempat lain kalau nggak dengan caranya Tuhan. Ya,
Ini cara yang ajaib, yang di luar nalar. Tapi sekali lagi, taat saja dengan Tuhan. Puji Tuhan, ya, Elia taat dan alami mujizat di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Kita lihat 1 Raja-Raja 17 ya, ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Wow, mujizat. Burung gagak, Bapak Ibu Saudara, yang suka makan bangkai, ya, bangkai saja dimakan karena dia omnivora. Saya pernah selidiki di komputer, ya, saya searching, ya, burung gagak itu omnivora, pemakan daging, ya. Tapi dia membawa roti dan daging kepada Nabi Elia, ya. Sungguh di luar nalar. Kenapa nggak burung gagak itu makan sendiri dagingnya, ya, atau rotinya? Tapi dia bawa semua itu dan diberikan kepada Elia, ya. Ini luar biasa. Ya, kemarin saya juga jelaskan bagaimana umat Israel itu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ya, kita tahu di luar nalar, di mana-mana kalau sebagai guidance itu mungkin bintang dan sebagainya untuk menunjukkan arah dan sebagainya. Tapi ini awan yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan arah. Ya, tapi Tuhan sering buat yang mujizat, yang ajaib. Ya, tiang awan yang dipakai untuk menudungi, sekaligus menudungi umat Israel, tapi juga memimpin. Ya, kalau orang nelayan kita tanya, dipimpin awan, awan itu gampang berubah dan sebagainya. Tapi ini beda, tiang awan yang dari Tuhan. Justru berfungsi menudungi dan memimpin langkah umat Israel di padang gurun. Ya, sekali lagi, di luar nalar, burung gagak juga di luar nalar, tapi mujizat terjadi. Ya, modalnya adalah on position. Yang pertama, pastikan kita tetap sebagai orang benar. Yang kedua, shema, mendengar dan taat. Ya. Ketika hadapkan segala masalah, problema hidup kita, hadapkan ke Tuhan. Taat sekalipun di luar nalar. Dan yang ketiga, berespon benar. Nah, kita akan belajar yang ketiga, berespon yang benar. Ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ya. Ya, makan roti, daging dari burung gagak, dan minum dari sungai Kerit. Ayat yang ke-17 dikatakan, ya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini jadi pertanyaan, ya. Mungkin kalau saya di posisi itu, saya akan tanya, Tuhan, saya sudah taat. Tuhan suruh saya ke sungai Kerit, saya ke sungai Kerit, Tuhan. Tuhan mungkin di luar nalar, yang kasih makan katanya burung gagak. Tapi saya taat, dan saya mengalami mujizat, Tuhan. Tapi mana buktinya? Ya, ternyata saya nggak bisa minum dari air dari sungai ini. Karena sungai itu jadi kering. Mungkin kita bisa protes. Mungkin saya protes seperti itu. Ya, tapi ingat, Tuhan mau supaya kita berespon benar. Jangan protes. Ya, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan ngedumel. Jangan marah, ya, karena itu bentuk protes. Kalau kita seperti pertanyaan saya tadi, ya, itu bentuk protes. Kenapa sungainya jadi kering? Buat Tuhan sangat mudah membuat sungai itu tetap nggak jadi kering, ya. Buat Tuhan nggak ada yang mustahil, tapi Tuhan mau, ya. Ternyata Tuhan mau supaya Elia tetap berespon yang benar, ya. Sekalipun sudah taat, hasilnya sungainya tetap kering, ya. Sungainya jadi tetap kering. Saya kasih satu kesaksian. Saat Krismon, ya. Ketika itu saya masih bekerja, ya. Saya bekerja di Jakarta pada saat itu di salah satu kontraktor, ya. Kemudian pada saat itu saat Krismon, ya. Ketika saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya untuk saya kembali ke Surabaya. Ya, saya memang asal di Surabaya, ya. Dan ketika saya hadapkan betul-betul minta tuntunannya, Tuhan bicara. Waktu itu Tuhan bukakan tentang Nehemia, ya, bagaimana Nehemia diminta untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang keluarga. Jadi saya tahu, oh, Tuhan mau saya tuh kembali ke Surabaya untuk berdoa buat keluarga saya, ya. Terus terang, memang saya ini bukan dari keluarga Kristiani, ya.
Yang Kristen pada saat itu cuma saya dan mama saya, ya. Papa saya bukan, kakak-kakak saya juga bukan, kakak adik saya juga bukan. Sehingga Tuhan mau saya kembali ke Surabaya dan berdoa, membangun tembok buat keluarga. Ya, saya taat pada saat Krismon. Ya, pada saat Krismon, Bapak Ibu Saudara tahu, sangat susah cari pekerjaan. Ya, ketika saya pindah ke Surabaya, saya di sana kebetulan di posisi yang bagus di Jakarta, ya, dan mau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Dan ketika saya pamit mau pindah ke Surabaya, atasan saya ngomong bahwa Tuhan mau bahwa Dia mau mempromosikan saya. Kenapa harus pindah gitu? Saya bilang enggak, saya mau pindah aja. Saya mau taat sama Tuhan. Tuhan minta saya pulang ke Surabaya. Oke, akhirnya singkat cerita saya pulang dan saudara, saya dapat pekerjaan? Enggak. Tidak langsung. Ya. Saya berdoa, saya hadapkan kembali kepada Tuhan sampai satu titik Tuhan buka semua itu. Tuhan buka kerannya sehingga saya dapat pekerjaan yang bagus. Untung saya pulang ke Surabaya, saya ditemukan dengan istri saya, ya, yang kemudian saya menikah di situ dan sebagainya. Ya, yang saya mau ceritakan taat saja, meskipun di luar nalar, ya, meskipun ini di luar nalar, meskipun saya sudah taat ke Surabaya, ternyata nggak langsung juga dapat pekerjaan, ya. Tuhan, aku sudah taat ke Surabaya, tapi mana pekerjaan belum? Ya, saya selama beberapa bulan saya belum dapat pekerjaan, tapi ternyata Tuhan sudah siapkan satu pekerjaan yang terbaik, yang saya katakan lebih baik daripada saya di Jakarta. Di Jakarta saya kerja di kontraktor, ya tentunya Bapak Ibu sudah tahu, kontraktor seringkali lembur, bahkan tidur di kantor ketika ada pekerjaan pengecoran dan sebagainya. Pada saat itu membangun apartemen, ya. Waktu itu saya belum nikah, ya. Jadi masih oke-oke aja, tapi setelah saya menikah, saya butuh pekerjaan yang lebih, di mana saya perlu waktu buat istri, buat keluarga. Ya, puji Tuhan. Dan banyak hal-hal lain, ya. Kalau kita bisa belajar, waktu Tuhan Yesus, Matius 14 ayat 22. Ya. Waktu Tuhan Yesus perintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Ya. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22, ya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ya. Hasilnya apa? Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, ya, bahwa mereka mengalami angin ribut atau badai, ya, di ayat 24. Mereka mengalami angin ribut, badai. Ayat 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, mengalami badai. Padahal sudah taat nih, yang memerintahkan Tuhan untuk menyeberang naik perahu. Sudah taat, tapi mengalami badai. Loh Tuhan, sudah taat loh Tuhan, tapi mengalami badai. Yang kedua di ayat 26, ya, mereka lihat hantu. Ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu kisah tentang ini, bagaimana tentang Yesus sebetulnya yang berjalan di atas air. Tapi pada saat itu mereka mengalami dua. Yang pertama, badai. Yang kedua, lihat hantu pula di tengah badai. Ya, mereka berteriak-teriak karena takut tenggelam, takut ada hantu. Ya, padahal sudah taat sama Tuhan. Ya, sudah syema ini, sudah mendengar dan taat. Tuhan Yesus perintahkan menyeberang. Mereka taat, ya. Tapi alami dua. Kuncinya apa? Respon benar. Jangan bersungut-sungut. Respon benar, ya. Sekalipun mengalami badai, tetap respon benar. Sekalipun lihat hantu, tetap respon benar. Ya, jangan takut, tetap percaya bahwa semua dalam kendalinya, semua dalam rekayasa Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir kalau kita sudah taat terus kita nggak mengalami sesuatu apapun. Seringkali Tuhan izinkan tetap itu terjadi dalam hidup kita. Tetap berespon positif, tetap berespon yang benar. Itu kuncinya. Yang ketiga, ya. Sekali lagi saya mengingatkan lagi, ada 3 kunci yang kita bisa belajar atau kita pastikan untuk menghadapi masa kekeringan, untuk menghadapi masalah atau problema dalam hidup kita. Yang pertama, on position sebagai orang benar. Ketika kita salah, ya kita lakukan dosa, jatuh dalam dosa, kita minta ampun kepada Tuhan yang setia dan adil.
dan juga kita minta ampun dengan sesama, supaya kita disembuhkan, dipulihkan, ya, diluputkan dari malapetaka, dibedakan dari orang-orang di luar sana. Ya, yang kedua, shema, mendengar dan taat. Ya. Dan yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya, adalah berespon positif. Terus berespon positif, terus berespon benar. Jangan bersungut-sungut, jangan protes, jangan ngedumel, jangan marah, ya. Jangan lakukan yang negatif. Terus berespon positif. Karena semua tetap dalam rancangan Tuhan. Semua tetap dalam rekayasa Tuhan. Percaya saja. Ya. Firman Tuhan sampai di situ untuk hari ini. Kita akan lanjutkan besok lagi. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya. Terima kasih. Kita akan satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore malam hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mempersiapkan masuk masa kekeringan ini Tuhan. Untuk kami belajar untuk punya prinsip bahwa kami adalah orang-orang benar. Buat kami tetap pada posisi atau on position sebagai orang-orang benar. Ketika kami jatuh dalam dosa, kami minta ampun, sehingga Engkau sendiri yang menyucikan kami kembali, menguduskan, membenarkan kami kembali oleh darah-Mu Tuhan. Dan ketika kami mendengar suara-Mu, ketika kami menghadapi masalah Tuhan, kami hadapkan kepadamu dan kami dengar perkataan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami mau taat sekalipun itu di luar nalar, di luar logika kami Tuhan. Kami mau mampukan kami sepenuhnya untuk taat Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga Tuhan, hal yang ketiga yang kami perlu lakukan Tuhan, untuk kami berespon benar. Ketika kami sudah taat dan kami mendapati semua tidak pada rencana awal, ya, seperti Nabi Elia mendapati sungai Kerit yang kering, di mana dia tidak bisa lagi minum di tempat itu. Dia tidak bersungut-sungut, tapi kemudian hadapkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lihat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah mendatangkan yang buruk dalam kehidupan kami. Juga buat semua smart people, kami percaya Engkau terus menyertai, melindungi, memberkati Tuhan. Menuntun setiap langkah kami, sehingga langkah kami terus dibedakan dengan orang-orang di luar sana. Sehingga kami tetap diberkati Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami kekeringan, tapi mengalami kelimpahan. Kami tidak mengalami krisis, tapi mengalami Kristus. Kami tidak mengalami resesi, tapi mengalami resepsi. Kami percaya Tuhan, Engkau terus membedakan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang terus hidup berserah, bersandar, bergantung hanya pada-Mu Tuhan, menaruh pengharapan kami hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di Smart People dengan berkat yang terbaik Tuhan. Buat setiap kami yang sudah mendengarkan, kami percaya berkat yang terbaik, berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, persekutuan yang intim dengan Roh Tuhan, memenuhi setiap kami, mulai saat ini sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa besok.